Bab 1302 Maria dan Helena. Mileye mengambil botol giok putih, yang berisi ramuan putih, yang halus dan bulat, memancarkan aroma obat yang menyegarkan. Dia tidak ragu, dan langsung meminumnya. Pihak lain mungkin memiliki kesempatan untuk memukulinya sampai mati, tetapi tidak mungkin meracuninya sampai mati. Begitu obat mujarab memasuki tubuhnya, aliran energi murni dengan cepat menyebar dari tubuhnya, dan kemudian menyebar ke anggota tubuhnya. Seluruh tubuh Mileye gemetar. Sangat nyaman. Seperti perasaan yang luar biasa itu. Di samping, Adelina Ye melihat Mileye, dan dia menyadari bahwa pria ini tidak hanya berkulit tebal, tetapi juga pandai menyanjung. Dia harus lebih siap di masa depan, jika tidak maka akan mudah tertangkap. Setelah beberapa saat, tubuh Mileye kembali normal. Pada saat ini, gadis kecil di sampingnya tiba-tiba bertanya, "Apakah kalian ingin pergi ke dunia bawah?" Mileye mengangguk, "Senior, sejujurnya, perjalanan kami adalah pergi ke dunia bawah, tapi kekuatanku lemah." Gadis kecil itu melihat Mileye, "Kekuatanmu tidak terlalu lemah." Mileye tersenyum kecut, "Aku bahkan tidak bisa menahan 2 serangan senior." Gadis kecil itu berkata dengan lembut, "Bahkan di dunia bawah, tidak banyak orang yang dapat menahan 2 trikku. Kamu sudah sangat baik." Mileye berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu bukan karena aku terlalu lemah, tapi senior yang terlalu kuat." Adelina Ye. Gadis kecil itu sedikit mengangguk, itu masuk akal. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mileye, dikatakan bahwa manusia itu licik. Tampaknya tidak selalu demikian. Masih ada beberapa orang tulus di antara manusia. Adelina Ye di samping menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menyadari suatu hal, yaitu, masuk akal jika Mileye ini bisa sampai pada posisi hari ini. Berkulit tebal, pandai menyanjung, dan kejam. Yang paling penting adalah pria ini sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Kultivator pedang memperhatikan langsung ke inti, tetapi orang ini tidak pernah melanggar dalam melakukan hal-hal ini. Tidak hanya itu, tetapi tahu pedangnya juga semakin kuat. Sederhananya ini merupakan sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban super di dunia kultivator pedang. Tidak jauh dari situ, gadis kecil itu berkata lagi, "Ceritakan tentang kultivator pedang." Mileye mengangguk, "Dia adalah guruku." "Guru?" Gadis kecil itu memandang Mileye dan mengangguk, "Pengetahuanmu tentang tahu pedang juga sangat bagus dan unik." Mileye sedikit bersemangat, "Junior ini tersanjung diakui oleh senior. Jika aku bisa mendapatkan bimbingan dari senior." Memberi bimbingan. Gadis kecil itu memikirkannya, dan merasa sedikit malu. Sebenarnya dia tidak pandai dalam tahu pedang, tapi bukankah memalukan jika dia tidak memberi nasihat saat ini? Setelah berpikir sejenak, gadis kecil itu berkata, "Tahu pedang itu sendiri. Jika kamu ingin menerobos alam lagi, kamu akan mencapai alam kebenaran Taoisme, dan gunakanlah pedang itu untuk mencapai alam kebenaran Taoisme." Mencapai alam kebenaran Taoisme. Mileye berkedip, bagaimana caranya mencapai alam kebenaran Taoisme dengan pedang? Gadis kecil itu merentangkan telapak tangannya, pedang Mileye muncul di tangannya. Dia memegang pedang itu dan mengayunkannya dengan ringan. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Mileye tiba-tiba tertutup oleh darah. Benang merah terkunci. Gadis kecil itu memandang Mileye, "Keluar dan cobalah." Mileye mengangguk, dan dia maju selangkah, tetapi begitu dia melangkah keluar dari garis merah, tubuh fisiknya segera mulai membusuk. Mileye terkejut, dan buru-buru mundur. Dia menatap gadis kecil itu, "Senior, ini." Gadis kecil itu menunjuk,
dan pedang di tangannya jatuh dengan kuat di depan Mileye. Ini adalah alam Dao milikku, dan aku adalah sumber dari semua pesona. Selama aku mau, aku dapat dengan mudah memblokir alam semesta ini. Mileye terdiam. Memblokir seluruh alam semesta. Gadis kecil ini lebih menakutkan dari yang dia kira. Gadis kecil itu melanjutkan dengan mengatakan, Tao pedangmu mengandung variabel, tetapi kamu tidak memiliki alam kebenaran Taoisme. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, itu selalu sama. Kamu harus menguasai hukum perubahan ini, kemudian menggunakan pedang untuk mencapai alam kebenaran Taoisme, sehingga pedangnya menjadi benar-benar unik. Mileye meminta saran, mencapai alam kebenaran Taoisme dengan pedang, atau alam kebenaran Taoisme dengan manusia. Gadis kecil itu berkedip, apakah ada bedanya? Mileye terkejut, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, aku mengerti. Tidak ada perbedaan. Karena dia telah berkultivasi sampai titik manusia dan pedang bersatu, pedangnya adalah Mileye, dan Mileye adalah pedang itu sendiri. Jadi, dia bisa menggunakan pedang untuk mencapai alam kebenaran Taoisme. Gadis kecil itu sedikit mengangguk, baguslah kalau sudah mengerti. Mileye memandangi gadis kecil itu, dan berkata dengan serius, mendengarkan kata-kata senior hari ini lebih baik daripada membaca buku 10 tahun, dan aku telah tercerahkan. Setelah hening sejenak, gadis kecil itu bertanya, apakah kamu benar-benar tidak dapat menghubungi gurumu? Mileye mengangguk dan tersenyum kecut, orang tua itu telah pergi ke tempat yang jauh. Gadis kecil itu terdiam. Mileye tiba-tiba berkata, senior, bagaimana dengan ini? Begitu mengetahui keberadaan guru, aku akan segera memberitahu dia, dan kemudian memintanya untuk membantu senior. Gadis kecil itu memandang Mileye, apakah dia akan membantuku? Mileye berkata dengan serius, jika guruku tahu bahwa senior telah memberiku bimbingan, dia pasti akan sangat berterima kasih. Jangan khawatir, senior, selama dia muncul, aku pasti akan memintanya untuk membantu senior, untuk membalas budi senior hari ini. Terima kasih telah memberiku bimbingan. Gadis kecil itu mengangguk, baiklah, hanya itu yang bisa dilakukan. Mileye tiba-tiba berkata, bagaimana caraku memanggil nama senior? Gadis kecil itu berkata, namaku Janismu. Janismu. Mileye mengangguk, Nona Janismu. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, kamu tidak keberatan jika aku memanggilmu begitu, kan? Karena menurutku kamu sangat muda dan cantik, dan sangat tidak pantas memanggilmu senior. Adelina Ye. Gadis kecil itu berkata, itu hanya sebuah panggilan, kamu bisa menyebutnya sesukamu. Mileye mengangguk, oke, Janismu. Janismu. Gadis kecil. Adelina Ye. Mileye tiba-tiba menunjuk ke dunia bawah di kejauhan, Janismu. Sejauh yang aku tahu, orang dari dunia bawah tidak bisa datang ke dunia atas, tapi sebelumnya. Mendengar ini, mata Janismu tiba-tiba menjadi dingin, seperti es 10.000 tahun, membuat orang bergidik, bajingan itu. Mileye melirik Janismu, sedikit penasaran, apa yang mereka lakukan. Janismu tanpa ekspresi berkata, seseorang dari mereka dengan paksa menahanku sebelumnya, dan kemudian memanfaatkan ketidaksiapanku untuk membiarkan beberapa sampah dari dunia bawah melarikan diri. Mileye berkata dengan marah, mereka benar-benar melakukan hal seperti itu. Janismu melirik tanah dunia bawah, matanya dingin, orang-orang ini membuat banyak keributan akhir-akhir ini. Mileye tiba-tiba berkata, Janismu, aku ingin pergi ke dunia bawah. Janismu sedikit mengernyit, apakah kamu akan pergi ke dunia bawah? Mileye mengangguk. Janismu menggelengkan kepalanya,
kamu tidak cukup kuat, di sana sangat berbahaya. Mile Ye berkata, tidak apa-apa, aku akan berhati-hati. Janismu memandang Mile Ye, apa yang akan kamu lakukan di sana? Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, kami ingin pergi ke sana untuk menemukan beberapa harta karun. Setelah hening sejenak, Janismu berkata, apakah kamu benar-benar yakin ingin pergi? Mile Ye mengangguk. Janismu berkata, kalau begitu bantulah aku. Mile Ye bertanya, membantu apa? Janismu berkata, di dunia bawah, aku memiliki dua teman bernama Maria dan Helena, tetapi karena suatu alasan, mereka terjebak di dunia bawah. Dapatkah kamu membantuku mengeluarkan mereka? Tidak. Pada saat ini, Adelina Ye yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berbicara. Mile Ye menatap Adelina Ye, sedikit terkejut. Adelina, ada apa? Adelina Ye mengabaikan Mile Ye, dia memandang Janismu dengan ekspresi dingin. Meskipun dia sedikit licik, tetapi dia tidak berniat menyakitimu. Mengapa kamu ingin menyakitinya seperti ini? Mendengar ini, Mile Ye memandang Janismu, dan sepertinya semuanya tidak sesederhana itu. Janismu melirik Adelina Ye, jika kamu ingin pergi ke dunia bawah, aku bisa membantumu. Dan, aku tidak bermaksud menyakitinya. Meskipun dia membantuku melakukan ini, itu akan berhubungan dengan sebab akibat. Namun, gurunya sangat kuat, apa yang dia takutkan? Sudut mulut Mile Ye sedikit berkedut, habislah. Ini adalah kesalahpahaman besar. Pihak lain mengira bahwa pria berbaju biru adalah gurunya. Adelina Ye menoleh untuk melihat Mile Ye, jangan menyetujuinya. Mile Ye sedikit bingung, mengapa? Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, kedua temannya itu sebenarnya adalah bunga bian, makhluk paling jahat di dunia bawah. Jangankan kamu, bahkan orang-orang di dunia bawah itu tidak berani memprovokasi bunga bian. Mile Ye berkata, apakah ada alasan untuk bencana itu? Adelina Ye terdiam. Mile Ye memandang Janismu dan berkata sambil tersenyum, senior, aku berjanji padamu, tapi aku butuh bantuanmu. Janismu memandang Mile Ye, sebenarnya aku ingin pergi sendiri, tapi aku tidak bisa pergi dari sini. Begitu aku pergi, dunia bawah dan dunia atas akan menjadi tidak seimbang. Pada saat itu, dunia bawah akan mengambil kesempatan untuk membuat onar. Tentu saja, kamu adalah orang yang baik, dan aku tidak ingin membodohimu. Akan sangat berbahaya bagimu untuk melakukan ini, terutama kamu mungkin akan terkontaminasi dengan beberapa sebab akibat. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, senior, sejujurnya, aku tidak ingin pergi, tapi karena senior memberikan bimbingan untukku, aku, Mile Ye, adalah seseorang yang tahu bagaimana membalas budi. Karena ini kebutuhan senior, maka aku, Mile Ye, akan melakukannya bahkan jika aku naik gunung pedang dan turun ke lautan api. Mendengar ini, Janismu ragu sejenak, lalu berkata, kamu terlalu baik. Pada saat ini, jejak rasa bersalah muncul di hatinya. Adelina Ye. Janismu tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, benar-benar tidak manusiawi jika membiarkanmu pergi seperti ini. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan batu seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Mile Ye. Benda ini adalah batu batas, yang berisi kekuatanku. Pada saat-saat kritis, kamu dapat menggunakannya, dan itu akan mengeluarkan penghalang. Bahkan jika itu adalah penguasa dunia bawah, kamu juga bisa menahan serangan pihak lain untuk sementara waktu. Mile Ye dengan cepat mengambil batu pembatas, dan berkata, terima kasih. Janismu tiba-tiba menunjuk bersamaan, dua cahaya hitam memasuki tubuh Mile Ye dan Adelina Ye, dan pada saat ini, tubuh fisik mereka secara misterius menghilang. Tubuh fisiknya masih ada,
tetapi tidak terlihat oleh mata telanjang. Janismu berkata, aku telah menyembunyikan tubuh fisik kalian dan energi pada tubuh, sehingga kalian tidak akan ketahuan setelah pergi ke dunia bawah, tetapi kalian tetap harus berhati-hati. Mileye mengangguk, kalau begitu Janismu, kami pergi dulu. Janismu mengangguk, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan memaksakannya. Mileye tersenyum, dan dia menarik Adelina Ye, yang ekspresinya sangat jelek, untuk pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti tiba-tiba, lalu menoleh ke arah Janismu. Janismu, aku tidak bisa berjanji dapat menyelamatkan temanmu, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Janismu dengan energi misteri. Janismu menatap Mileye, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk, oke. Mileye menyeringai, lalu menarik Adelina Ye dan menghilang ke kejauhan. Janismu melihat ke arah dunia bawah, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Mereka membuat kesepakatan kecil. Di kejauhan, Adelina Ye tetap diam, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mileye tersenyum dan berkata, jangan marah. Adelina Ye mencibir, kenapa aku marah? Lagi pula, ini bukan nasib burukku. Mileye terkekeh dan berkata, tanpa bantuan Janismu, kita tidak akan bisa masuk. Adelina Ye menarik napas dalam-dalam, dan dia menatap Mileye, apakah kamu pikir kamu telah mendapat keberuntungan? Tahukah kamu seperti apa temannya itu? Itu adalah hal paling jahat di dunia bawah, juga dikenal sebagai bunga bian, dan yang paling penting, bunga ini memiliki sebab akibat yang besar. Mileye sedikit mengernyit, bunga. Adelina Ye menggelengkan kepalanya, itu bukan bunga biasa. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Bunga bian di pantai seberang mekar selama 10.000 tahun dan gugur selama 10.000 tahun. Bunga dan daun tidak akan pernah bertemu. Cinta tidak disebabkan oleh sebab akibat, ditakdirkan untuk hidup dan mati. Mileye sedikit mengernyit, bukankah Maria dan Helena adalah wanita? Apakah mereka saling jatuh cinta? Adelina Ye tanpa ekspresi, apakah wanita tidak bisa saling mencintai? Mileye. Adelina Ye berkata lagi, Sang Buddha berkata, lawan jenis hanya untuk reproduksi, dan sesama jenis adalah cinta sejati. Mileye tercengang. Bersambung.